Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi Supply Chain Management yang akan segera dibawakan oleh rekan saya. Di antaranya ada M. Hafiz Faiz, Satrio Wibowo, F. Muhammad Firdaus, Rizky Galih, dan Gianza Al-Ghifari. Manajemen rantai pasok atau supply chain management adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengelola aliran barang, informasi, dan jasa dari pemasok hingga konsumen akhir. Manajemen rantai pasok melibatkan berbagai aktivitas seperti perencanaan, perdagangan, produk, pergudangan, pengiriman, dan layanan pelanggan. Tujuan utama dari manajemen rantai pasok. Yang pertama, minimalkan biaya. Manajemen rantai pasok membantu perusahaan untuk mengoptimalkan biaya produksi dan distribusi melalui pengaturan tersedia yang tepat, pengendalian kualitas, dan peningkatan efisiensi proses bisnis. Dua, meningkatkan kualitas. Dengan mengelola rantai pasok dengan baik, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan yang diberikan kepada pelanggan. Tiga, meminimalkan risiko. Manajemen rantai pasok dapat membantu perusahaan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan persediaan, pengiriman, dan layanan pelanggan. Keempat, meningkatkan keunggulan kompetitif. Dengan mengelola rantai pasok dengan efektif, perusahaan dapat memenangkan persaingan dengan perusahaan lain di pasar. Aspek-aspek utama dalam manajemen rantai pasok. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan merupakan tahap awal dalam manajemen rantai pasok. Di tahap ini, perusahaan merencanakan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Perencanaan mencakup peramalan permintaan, perencanaan, persediaan, perencanaan produksi, dan perencanaan distribusi. Yang kedua ada pengadaan. Pengadaan melibatkan proses memilih pemasok yang tepat, membeli barang atau jasa dari pemasok, dan mengelola hubungan dengan pemasok. Yang ketiga ada produksi. Produksi adalah proses transformasi bahan baku menjadi produk jadi. Dalam manajemen rantai pasok, produksi melibatkan perencanaan produksi, pengendalian kualitas, dan pengelolaan persediaan barang dalam proses produksi. Yang keempat ada pergudangan. Pergudangan melibatkan penyimpanan barang mentah, barang dalam proses produksi, dan barang jadi sebelum dikirim ke konsumen akhir. Yang kelima ada pergudangan. Pergudangan melibatkan perencanaan dan pengelolaan persediaan barang, pengawasan kualitas barang, dan pengaturan tata letak gudang yang efisien. Selanjutnya ada pengiriman. Pengiriman melibatkan proses pengiriman barang dari pergudangan ke konsumen akhir. Pengiriman melibatkan perencanaan pengiriman, pemilihan metode pengiriman yang tepat, pengaturan jadwal, dan pemantauan pengiriman. Yang terakhir ada layanan pelanggan. Layanan pelanggan melibatkan pelayanan yang diberikan kepada konsumen akhir setelah barang dikirimkan. Layanan pelanggan meliputi dukungan teknis, perbaikan barang rusak, dan pengembalian barang yang tidak sesuai dengan harapan konsumen. Keuntungan manajemen rantai pasok. 1. Efisiensi operasional. Dengan mengelola rantai pasok dengan baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi biaya produksi, pengadaan, dan pergudangan, serta meningkatkan penggunaan sumber daya. Kedua, ada responsif terhadap perubahan pasar. Dengan memahami tren pasar dan kebutuhan pelanggan, perusahaan dapat menyesuaikan strategi bisnis dan operasi untuk menjadi lebih responsif terhadap perubahan pasar. Ketiga, peningkatan kualitas. Dengan manajemen rantai pasok yang baik, perusahaan dapat memastikan kualitas produk lebih baik melalui pengawasan ketat terhadap pemasok dan proses produksi. Kelima, peningkatan layanan pelanggan. Dengan manajemen rantai pasok yang baik, perusahaan dapat meningkatkan layanan pelanggan dengan memastikan pengiriman tepat waktu dan produk berkualitas tinggi. Keenam, peningkatan keuntungan. Dengan manajemen rantai pasok yang baik, perusahaan pengadaan dan pergudangan serta meningkatkan penggunaan sumber daya. Hal ini dapat membantu meningkatkan keuntungan perusahaan. Strategi manajemen rantai pasok. Collaborative planning, forecasting, and replacement adalah strategi di mana perusahaan bekerja sama dengan pemasok dan pelanggan untuk merencanakan permintaan dan persediaan. Yang kedua ada vendor managed inventory, adalah strategi di mana pemasok mengelola persediaan barang di pergudangan perusahaan.
Hal ini dapat membantu perusahaan mengurangi biaya persediaan dan meningkatkan ketersediaan barang yang tepat pada saat yang tepat. Yang ketiga ada lean manufacturing, adalah strategi di mana perusahaan mengurangi limbah dan biaya produksi dengan menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Yang keempat ada total quality management, adalah strategi di mana perusahaan berfokus pada peningkatan kualitas produk dan proses produksi. Dan yang kelima ada continuous improvement, adalah strategi di mana perusahaan terus meningkatkan proses bisnis dan operasinya melalui pengukuran kinerja dan perbaikan terus-menerus. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari manajemen rantai pasok adalah proses pengelolaan aliran barang, informasi, dan jasa dari pemasok hingga konsumen akhir. Tujuan utama dari manajemen rantai pasok adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis serta memaksimalkan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Aspek-aspek utama dalam manajemen rantai pasok meliputi perencanaan, pengadaan, produksi, pergudangan, pengiriman, dan layanan pelanggan. Dengan mengelola rantai pasok dengan baik, perusahaan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif di pasar.